Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih membahas seputar budidaya lobster air tawar. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin meminta maaf buat teman-teman semua yang mana konten saya bercampur dengan video-video saya tentang profesi saya sebagai tukang bangunan atau mandor bangunan. Jadi memang saya budidaya lobster air tawar ini walaupun sampingan tapi tetap saya tekuni 100%, saya sempatkan sesempat-sempatnya, yang mana intinya itu supaya bisa berjalan semuanya gitu. Jadi di bangunan jalan, di lobster saya juga jalan, terus yang saya kontenkan itu intinya ya berbagi pengetahuan dan pengalaman, seperti itu saja. Terus selalu dan senantiasa tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Sekarang saya sedang di tepi kolam, di kebun ini di kolam penampungan. Ini indukan lobster betina saja, baru saya tangkap tadi pagi. Ini akan saya kirim memenuhi pesanan dua saudara kita, yang satu dari Kudus, yang satunya lagi dari Jakarta. Yang menarik itu di mereka itu, kedua saudara kita ini belum lama ini dia pesan ke saya gitu loh. Sudah saya kirim semua, tapi mereka berdua pesan lagi gitu. Sebagai pelaku usaha, merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan apabila produk kita yang kita hasilkan itu diminati oleh orang, bahkan sampai rela pesan sampai 2 kali 3 kali, seperti orang Caruban yang dulu pernah saya kontenkan, dia pesankan temannya sampai berkali-kali. Itu merupakan sebuah sebuah kehormatan dan kebanggaan yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu loh. Intinya ya pokoknya merupakan sebuah kehormatan lah, produk kita diminati oleh orang, dan pengetahuan yang kita bagikan itu bermanfaat untuk orang lain. Itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun, saya rasa seperti itu, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin sepanjang apapun kata-kata itu tidak akan bisa gitu. Menurut saya seperti itu. Karena ya jujur ya, dulu di awal-awal saya budidaya itu tetangga, teman, atau siapa yang tahu itu hampir semuanya itu menyangsikan atau meragukan nanti kalau sudah banyak itu siapa yang akan beli, karena di pasar kan memang nggak ada, pasarannya itu tidak terdeteksi lah, katakanlah seperti itu. Tapi yang namanya hobi ya tetap saja saya jalani. Ya akhirnya seperti ini, karena mungkin saya total dalam menjalaninya, dan saya juga tidak pelit pengetahuan, tidak pelit membagikan pengalaman. Mungkin faktor-faktornya itu seperti itu, sehingga saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dari luar kota pun sampai mau atau rela mesan, walaupun ongkirnya juga lumayan mahal. Kalau Jakarta ongkir plus packingnya aja 100.000, sama juga yang di Semarang atau Kudus itu kan juga 100.000, karena ongkirnya kan lewat kereta api logistik, itu jauh dekat kan sama saja gitu. Intinya dari cerita sedikit yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa saya garis bawahi untuk teman-teman semua yang mungkin menjalani hobi
mungkin di luar lobster air tawar. Kalau memang hobi ya jalani saja, jalani dengan sepenuh hati. Yakinlah kalau sesuatu yang kalian jalani dengan senang hati, yang mana kalian nanti akan mencapai titik di mana kalian itu benar-benar profesional atau memahami seluk-beluknya, pasti akan mendatangkan hasil ataupun sesuatu yang bernilai gitu loh. Jadi jalani saja apapun itu dengan senang hati, dengan ketekunan, pasti akan membuahkan hasil. Karena yang namanya kebahagiaan itu tidak bisa digambarkan ataupun dinilai dengan apapun. Yang namanya kesenangan atau kebahagiaan yang berkaitan dengan hobi itu ya pokoknya senang gitulah. Seperti saat ini ya, ini kan tadi sore saya barusan ngecek indukan lobster saya di sini. Ini sebagian kan ya juga sudah laku dibeli orang itu. Ini masih ada belasan, sekitar 20 ekor ini. Tadi itu saya ngecek yang indukan di sini ini hampir semuanya telurnya itu kondisinya bagus gitu loh. Dan yang lebih membuat saya senang bahkan bahagia itu, walaupun saya sudah sering kali melihat atau menemukan itu, tapi tetap saja saya senang sekali gitu loh waktu melihat indukan telurnya banyak, bagus, tidak stres gitu. Itu rasanya senangnya luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun dilukiskan dengan apapun, tidak bisa. Ini akan saya tunjukkan sebentar ya. Nah, ini indukan saya. Ini ukurannya lebih, kalau 5 in lebih, hampir 6 in ini. Lumayan besar. Nah, kayak gini kalau mau ngecek indukan lobster yang sedang gendong telur itu harus diangkat dulu. Biarkan dia di darat supaya dia kalau dipegang itu tidak terlalu meronta gitu loh. Soalnya kalau dia posisi di air, dia dipegang itu meronta banget, agresif banget. Kalau didiamkan dulu di darat seperti ini, tidak begitu meronta. Coba lihat ini, telurnya banyak. Bentar. Oh, nah telurnya seperti ini, banyak banget ini. Mudah-mudahan saja sampai menetas, tidak stres. Tapi kalau sudah seperti itu biasanya tidak stres dia, nanti berhasil menetas. Itu kurang lebih 1 minggu lagi pasti sudah turun gendong. Terus ada lagi, tak tunjukkan lagi yang besar ya. Yang mana tadi ya saya, oh ya kayaknya ini. Nah, ini tak tunjukkan ya. Ini juga besar indukannya, kurang lebih seperti itu tadi, hampir 6 in. Nah, kayak gini. Biarkan dulu beberapa saat di atas. Setelah dia agak tenang, baru kita coba lihat. Nah, ini juga banyak. Kondisi telurnya hampir mirip, tapi lebih tuaan yang itu tadi. Mungkin selisih sekitar 5 hari ini. Oke, ini tak tunjukkan lagi satu lagi ya. Satu lagi saya acak saja karena tadi saya sudah cek semua, hampir semuanya bagus. Kalau yang di sini tadi sudah ada 1-2 yang turun, walaupun belum banyak, tapi belum waktunya diturunkan, tapi sudah ada yang turun gitu. Ini saya coba yang di sini aja ya. Ini tak lihat dulu. Ini ukurannya lebih kecil dari itu tadi. Ini indukan awal, ini indukan siapan. Kurang lebih ukurannya ya 4 in. Kalau kurang juga sedikit, kalaupun lebih juga sedikit gitu. Kita cek kondisi telurnya. Nah, loh, banyak juga. Warnanya sudah oranye. Ini kan indukannya tidak terlalu besar, tapi lihat nih telurnya kan banyak ini.
Ini seperti ini kondisinya, banyak telurnya. Tak tunjukkan lagi yang saya katakan tadi, sudah hampir turun gendong yang di sebelah situ tadi. Bentar ya. Nih, itu ada satu yang sudah kelihatan turun itu. Coba aja dilihat ya. Nah, ini sudah jadi buraya. Ini 3 hari lagi sudah pada turun ini. Nah, ini nempel di tangan saya. Ini kalau tak lepas gini pasti dia terbang-terbang. Tuh, berenang. Dia masih menggumpal kan. Nah, kalau belum waktunya turun, dia masih menggumpal kayak gitu. Nanti kalau sudah waktunya turun, dia turun dari induknya, terus dia nempel di gini, di air, tapi di sisi atas kayak gini, di cedeng ini. Kalau sudah seperti itu, sudah banyak yang turun dan menempel di dinding-dindingnya cedeng itu sudah waktunya diturunkan. Aktivitas induknya kayak gitu, itu dia digoyang-goyang supaya anaknya itu gerak-gerak, dapat asupan oksigen gitu, gerak-gerak digoyang-goyang kayak gitu. Itu nempel di kaki-kaki renang itu. Dan akhirnya di ujung dari video saya yang ini, saya ingin menutup dengan sebuah pendapat. Mungkin kesejahteraan bisa mendatangkan kebahagiaan, itu baru mungkin. Tapi yang pasti, kebahagiaanlah yang sebenarnya akan mendatangkan kesejahteraan. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa saja buktinya, silahkan teman-teman cari sendiri apa itu buktinya. Orang-orang yang dalam kehidupannya itu berkutat dengan kesenangannya atau dengan hobinya, itu hampir semuanya itu kehidupannya pasti sejahtera. Silahkan teman-teman cari aja sendiri. Kalau saya yang carikan nanti dikira saya mendikte. Oke, seperti itu saja. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Barangkali isi video ini bermanfaat buat teman-teman ataupun siapa saja, silahkan share. Apabila ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa saya mohon maaf buat teman-teman yang sudah request tapi belum saya buatkan kontennya. Saya mohon maaf dikarenakan saya benar-benar sibuk. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pesan atau apa yang belum sempat saya buatkan atau belum saya layani, benar-benar saya mohon maaf karena memang saya benar-benar sibuk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, selamat malam.